lagi sama aku Rosya Ayu. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang alasan kenapa HP di toko online lebih murah dibanding di offline store. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian tentang tips bagaimana memilih toko online handphone terpercaya. Buat kalian yang penasaran videonya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Dan sebelumnya aku mau minta support ke kalian dengan cara like kalau kalian suka video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh disimpan di kolom komentar. Terima kasih. Oke guys, sit and relax. Kita mulai ceritanya. Jadi gini, sebelum beli handphone online, aku tuh yang pasti pertama kali yang harus aku lakukan atau kalian lakukan adalah riset terlebih dahulu. Riset apa? Yang pertama, riset tentang handphone apa yang kalian mau kan pastinya, spesifikasi, harga, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau kalian memutuskan untuk online, kalian juga cari tahu. Cari tahunya aman atau enggak beli handphone secara online. Seperti yang aku lakukan waktu itu, aku cari tahu tentang pembelian handphone online itu aman apa enggak, karena aku sedikit penasaran kenapa harga handphone online dan di offline store itu beda jauh, bahkan bedanya itu bisa sampai 500.000, bayangkan. Untuk aku ya, yang seorang ibu rumah tangga, 500.000 itu cukup banyak, bisa dipakai ke keperluan lain. Maka dari itu aku memutuskan beli HP online. Tapi aku juga gak mau rugi, karena kan kalau ketipu ya bukan 500 aja yang hilang, bahkan jutaan rupiah gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk riset terlebih dahulu. Waktu aku riset di YouTube, aku riset di Google. Ketemulah di Google itu ada suatu cuitan di Twitter yang masuk ke Google. Dan cuitan Twitter itu adalah dari seorang Bapak Heri SW. Beliau itu adalah seorang reviewer gadget gitu. Dan dia membagikan suatu informasi yang sangat aku butuhkan sekali. Nah, informasinya itu adalah tentang alasan kenapa handphone di online store lebih murah ketimbang di offline store. Nah, begini kata beliau. Nah, dari cuitan Pak Hari SW itu, aku mendapatkan informasi bahwa produsen ponsel itu memiliki standar harga yang harus disepakati oleh semua pedagang retail di Indonesia. Misalkan harga handphone dari perusahaan A, misalkan produsen handphone A, itu misalkan 1 juta. Dan pedagang retail di seluruh Indonesia juga harus menjualnya dengan harga 1 juta. Itu berlaku untuk semua pedagang handphone offline gitu kan ya. Kalau misalkan ada suatu pedagang offline store nih yang menjual handphone di bawah harga yang disepakati produsen handphone, itu akan mendapatkan sanksi gitu. Dan si pedagang handphone retail itu mudah sekali untuk dilacak dan diketahui oleh produsen handphone, karena mungkin sudah terdaftar dan ada toko fisiknya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan si pedagang offline store handphone ini menjual harga di bawah standar, itu akan kena sanksi berupa denda puluhan juta atau bisa sampai pemutusan kontrak. Nah, itu kan untuk berlaku bagi si offline store. Sebenarnya si online store juga kalau ketahuan ya menjual handphone di bawah harga standar yang setelah disepakati, itu akan kena denda dan sanksi juga. Tapi karena ini kan online store, sebenarnya toko-toko online store tuh punya toko offline store juga, punya toko secara fisiknya juga. Tapi si toko online ini mengakali dengan cara mereka mengganti nama tokonya. Misalkan di offline store-nya namanya toko A, dan di toko online-nya dia mengganti nama menjadi toko B. Itu sebenarnya mungkin untuk mengakali supaya susah dilacak oleh si produsen ponsel. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, terus gimana dong nanti handphonenya kan dijual lebih murah nih, apakah tidak akan mengalami kerugian? Sebenarnya nggak mengalami kerugian juga, karena mereka memperhitungkan profit untuk mereka sendiri gitu. Walaupun dijual lebih murah, mereka masih mendapatkan profit. Dan biasanya di online store juga penjualannya juga cukup banyak. Nah, untuk masalah segel dibuka, jadi kalau kita beli handphone secara online, itu ada kemungkinan di keterangannya, di deskripsi box yang di toko online, misalkan di Shopee, itu akan dicantumkan pernyataan bahwa boleh nggak bukan boleh nggak nanti handphone akan dikirimkan dengan garansi sudah gimana sih, lupa
aku. Pokoknya intinya si boxnya itu udah dibuka segelnya karena untuk mengambil kartu garansi atau menyisipkan kartu garansi, aku lupa. Pokoknya intinya si toko online store itu bilang bahwa dikirimkan tapi segelnya dibuka lebih dahulu. Keterangannya seperti itu. Nah, aku sambil lihat handphone dulu ya, karena aku takut menyampaikan informasi yang salah, jadi aku nyontek-nyontek dikit. Jadi intinya kalau kita beli handphone secara online akan ada keterangan bahwa eh, sebelum HP dikirimkan, boxnya akan dibuka terlebih dahulu untuk dengan alasan itu untuk mengaktifkan kartu garansi. Katanya seperti itu. Sebenarnya bahkan ada beberapa toko yang tidak, ini lalat gimana sih ya Allah, lagi filmnya juga banyak lalat, jadi juga jadi lupa, bingung. Eh, jadi intinya tuh beberapa toko online store itu akan menolak, kok akan menolak sih, bukan akan menolak, misalkan ada kita tuh keberatan kalau handphonenya dibuka segelnya terlebih dahulu, kita bilang enggak, kita nggak usah dibuka segelnya, biar kita aktifin sendiri atau gimana lah gitu ya. Nah, si toko online itu akan membatalkan penjualan. Ya udah, kalau nggak mau dibuka ya udah nggak usah beli ke sini. Nah, akan ada pembatalan gitu, karena memang hal itu tuh penting untuk mereka gitu. Pentingnya untuk apa sih gitu kan. Bentar ya, aku nyontek lagi, nggak ngefokus nih, ada si lalat. Ya Allah. Nah, kartu garansi yang diaktifkan atau mereka juga nanti akan sedikit merobek. Ya Allah, ini lalatnya parah banget. Nah, soal kartu garansi yang nanti akan disobek, sebenarnya itu mereka lakukan untuk mengklaim bonus penjualan yang nilainya lumayan. Nah, jadi kenapa mereka bisa jual handphone murah, mereka mengambil profitnya juga sebagiannya itu dari si kartu garansi itu. Jadi kayak terkesan itu bahwa ada bonusnya gitu. Setiap penjualan kan ada bonusnya. Nah, dari situ juga dia keuntungannya gitu. Jadi kalau ditilik dari sisi konsumen, apakah aman beli handphone online gitu kan? Kalau misalkan yang jualnya amanah, masih insya Allah aman-aman aja. Tapi masalahnya kalau ada pedagang yang agak pinter gitu kan, agak nakal, ya itu mah wallahu alam. Makanya aku juga mau sedikit share tips buat kalian yang mau beli HP online gitu yang tokonya tuh amanah. Nah, sebelumnya ada pertimbangan lain juga kenapa toko di online store lebih murah ketimbang di offline store. Pertama, kalau online kan kita cuman ya udah hanya butuh perantara handphone dan kuota gitu, dan ya modal handphonenya. Beda dengan offline store yang punya toko fisiknya, yang punya karyawan, yang punya display dan lain sebagainya. Otomatis kan mereka juga memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk misalkan penggajian karyawan lah, pemeliharaan toko dan lain sebagainya. Beda dengan penjualan online store gitu. Penjualan online store beda ya lah, gitulah intinya, mengertikan nih kalian, ya Allah, jadi nggak fokus. Intinya gitu. Jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan ketemu pedagang yang agak jahat-jahat dikit, ya jadi nggak aman kan ya. Nah, untuk tipsnya, tips aman berbelanja kok jadi HP secara online itu, yang pertama, kalian misalkan tentukan dulu belinya mau di mana, mau di marketplace apa. Kalau misalkan kalian biasa beli di Tokopedia, ya udah di Tokopedia. Kalau di Shopee ya di Shopee. Kalau aku sih lebih ke Shopee ya, karena emang jarang buka marketplace yang lain. Terus, kalau bisa kalian jangan beli handphone di toko online itu di sosial media seperti Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, kecuali kalian kenal orangnya, misalkan itu teman baik kalian atau saudara kalian. Kalau kalian nggak kenal, jangan sama sekali, karena kalau di sosial media, khususnya di Instagram atau di WhatsApp, itu tuh bisa apa ya, kurang testimoninya gitu, jadi kurang terpercaya gitu. Kalau kalian beli di Shopee kan kalian bisa lihat testimoninya tuh, misalkan pembeli nge-review, oh ini handphonenya bagus banget, nyampenya cepet banget, packingnya aman, terus misalkan HP-nya nggak kenapa-napa, atau misalkan ada testimoni atau review yang jelek, misalkan ini handphonenya kok nggak nyala, kok gini, jadi kalian tahu gitu si tokonya terpercaya atau enggak. Jadi kalau bisa kalian belinya handphonenya di marketplace, jangan di
sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tipsnya adalah ketika kalian memilih toko online misalkan di marketplace, di Shopee atau dimanapun, kalian lihat si tokonya terpercaya atau tidaknya itu dengan cara pertama, followersnya harus banyak, kedua penjualannya harus banyak, ketiga reviewnya juga harus banyak dan bagus, dilihat dari bintang review, dan jangan lupa lihat foto dan video reviewnya. Kenapa? Karena itu tuh bisa meyakinkan kalian juga. Kalau misalkan kalian lihat di toko tersebut followersnya dikit, penjualannya juga masih nol, reviewnya juga nggak ada, jangan sampai kalian coba-coba beli handphone di toko itu. Karena bukannya suzon ya, ini kan beli handphone gitu yang harganya tuh bukan 5.000, 10.000, bukan mau beli gorengan, ini beli handphone yang harganya berjuta-juta. Kecuali kalau kalian tuh sultan yang misalkan aduh aku iseng nggak ada kerjaan, punya uang banyak, ya udahlah iseng-iseng beli handphone di toko online di Shopee yang misalkan tokonya masih nggak tahu, nggak jelas. Jangan. Jadi aku mohon jangan, pintarlah sedikit untuk memilih toko online yang terpercaya. Terus kemudian kalian pilih handphonenya tuh jangan yang murah banget, mikir dong kalian juga ya, maksudnya yang masuk akal aja. Kalau misalkan di offline store harga handphonenya 4 juta, terus misalkan di toko online itu harganya 2 juta, please jangan dibeli. Bisa jadi itu juga nipu atau apa, atau HP abal-abal. Maksimal bedanya itu maksimal nih ya 500.000 lah. Kalau lebih dari itu jangan dibeli gitu. Jangan tergiur handphone murah sampai kalian milih handphone itu dan nantinya kalian malah rugi sendiri. Jangan gitu, aku benar-benar menyarankan. Karena ada kasus, pokoknya itu aku juga hampir ketipu. Dulu aku mau beli bukan HP tapi kamera. Itu harganya itu murah banget, mirrorless gitu, Fuji film. Harganya itu setengahnya banget, dan itu aku hampir ketipunya di Instagram sih, bukan di marketplace, dan udah lama juga. Cuman harganya tuh nggak masuk akal, murah banget, dan bodohnya aku tergiur. Tapi untungnya aku emang sebelum beli barang yang mahal gitu, aku pasti riset dulu gitu. Anehnya di toko tersebut tuh kan Instagram, kolom komentarnya tuh dinonaktifin, kita nggak bisa komen. Nah aku udah curiga, ini udah barang murah ditambah kita nggak bisa komen. Kenapa? Karena aku juga sebagai pedagang online ya kolom komentar mah dibuka aja, siapa tahu ada yang mau nanya, mau yang beli, atau misalkan ada yang ngasih saran, atau juga misalkan ngasih review positif, kan seneng ya. Terus kenapa sih toko ini malah di offin komentarnya? Ternyata memang toko itu ini si lalat, astagfirullah. Sabar, baiklah, nggak apa-apa. Baiklah Lalat, kalau kamu mau ikutan bikin video ya udah, tapi please jangan nyiung-nyiung suaranya, jadi aku nggak fokus. Baiklah, sabar, kita mulai ceritanya. Udah gitu, tuh kan jadi lupa. Ya intinya gitu, pokoknya kalau kalian beli apapun di Instagram, kalau nemu satu toko online yang harganya nggak masuk akal, ditambah kolom komentarnya di nonaktifin, jangan mau beli di toko itu. Pasti udah 90% lah pasti itu nipu, aku mah yakin lah gitu. Oh ya, kok jadi ngomongin jadi curhat. Ya intinya gitu, kalau kalian mau beli toko HP secara online di marketplace. Terus tipsnya lagi apa ya? Ya jangan takut sih kalau misalkan ada pembayaran secara COD, ya udah COD aja gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah, toh insya Allah lah kalau pembelian di Shopee juga insya Allah aman, dan kalau kenapa-napa barangnya bisa di return. Itu aja sih sebenarnya informasi dan tipsnya. Semoga ya sedikit membantu kalian, walaupun banyak halangan dan rintangan yang menghadang ketika aku mau sharing ke kalian. Aduh, buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir, terima kasih sekali. Semoga kalian sedikit sedikit dapat menambah informasi kalian, dan semoga aku bisa sering sharing ke kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.